kita kita itu harus selalu berusaha sebenarnya membangun atmosfer pertemanan yang positif, ya, yang positif yang kita bangun. Tapi dalam usaha kita membangun suasana yang positif dengan semua orang, siapkan dirimu, kamu harus berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan kekecewaan. Begitu penuhnya kekecewaan sehingga dia nggak sadar, dia tumpahkan kekecewaan kepada orang yang seharusnya dia tidak tumpahkan, kepada orang yang seharusnya punya respect, ya, respect each other. Hormatilah semua orang sama seperti kamu ingin dihormati. Kalau kamu nggak mendapatkan hormat dari orang lain, jangan kamu jadi nggak menghormati orang yang di hadapanmu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah dengan terapi konseling, ini pemahaman ini akan muncul. Oh, gitu ya rupanya hidup ini ya. Apa yang kita lakukan, ya pasti akan kita terima lagi dari orang lain. Kira-kira gitu, ya kan? Ya. Dok, anak 24 jam diare, badan hangat, minum kapsul ekstrak cacing, kayaknya nggak pada tempatnya itu ya. Kita anggap aja utuk-utuk nah, sega. Iya. Bu Junita Gultom, dokter kalau nelpon melalui nomor di atas, melalui video call kah? Kalau sudah daftar jadi pasien, jadi mendaftarnya kita chatting dulu, kita chat dulu, biayanya ditransfer dulu. Kita mau yang mana? Mau yang 15 menit konsultasi atau yang 1 jam terapi konseling? Mau yang 15 menit konsultasinya melalui video call atau yang 1 jam melalui video call yang terapi konseling? Beda biayanya, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa penyakit ini sebenarnya kita nggak mau, kita mau sembuh, ya, kita mau sembuh. Tapi kalau ada orang-orang yang kemudian men-trigger kita, ya, men-trigger kita lalu mengetes kita sampai pada batas kesabaran kita harus tinggalkan. Kalau memang bisa, diabaikan aja. Oke Bu Damiati, selamat beribadah ya. Yang 1/2 jam gak ada lagi dok. Ada cincainya itu, ya kan, 1/2 jam cincai, 1 jam gope, ya kan, 15 menit terus limpul, ya kan, berarti 1/2 jam 300. Biar gak tanggung, lagi promo 1 jam kan 500, puas. Kalau perlu bawa lagi tetangganya, sini berobat kita sama dokter Joseph, aku udah bayar 1 jam ini soalnya, kau sini, kumpulin aja orang. Aku sakit kepala, aku sakit perut, aku sakit ini, kumpulin 1 jam. Dalam 1 jam 500.000 sampai bulan ini. Setengah pun ujungnya sejamnya. Enggak, sekarang enggak lagi Kak Nur. Aku harus tegas. Kita harus tegas. Kan? Presisi. Ya, jadi kita harus presisi ya. Jadi ya begitulah, manusia akan terus memprovokasi kita ya, akan terus apa namanya itu, benar ya dok, nanti kita tes. Oke. Akan terus membuat kita merasa bersalah ya, akan terus membuat kita merasa tertekan. Itu udah lumrah, itu hobinya manusia ya begitu. Manusia yang mana? Manusia yang sakit. Kalau manusia yang udah sehat, yang sembuh, maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana supaya orang lain itu tertolong dengan hidupnya. Kalau dia bisa tolong, tapi minimal kalau dia nggak bisa tolong, orang yang sehat tidak akan nyusahin. Ya. Alamak, sudah kayak polisi ya dok, pakai presisi. Iyalah, harus presisi. Namanya profesional. Internasional ya kan. Kalau konseling 1 jam masih kurang, kalau terapi sama dokter percaya kalian woy. Iya kan, gitu. Nah ini Kak Neti ini udah sembuh, dia bahagia kali hidupnya setelah ke terapi konseling kan. Jadi udah banyak lah yang konseling sebenarnya, tapi ya banyak juga yang merasa nggak tahu aku, mungkin dia pengen yang gratis kali ya terapi konselingnya ya kan. Tulangkunya HP bah, mamaku baru dibuka tulang, siap bere awak ya.
Banyak yang setelah saya selalu chat dokter, tapi kira saya malu sama dokter, malu sama diri sendiri, akhirnya beriman bahwa saya sembuh. Amin. Aku tunggu harga promo lah, bah. Ini lagi promo Kak Lana Leni, 500.000 itu promo sampai bulan ini aja. Bulan yang ke-6 nanti bulan Juni naik jadi 600, ya. Jadi setiap bulan akan saya naikkan ini. Sampai nanti di batasnya itu adalah di kisaran 1 juta ke 1.200.000. Itulah terapi konseling ini. Ya, jadi akan banyak netizen yang keberatan yang seharusnya dia nggak punya hak untuk keberatan. Ya. Kecuali dia yang pengen gratis gitu ya. Jadi Kak Cindy jangan nangis Kak Cindy, kakak udah dapat promo, bersyukurlah. Tapi harga-harga hasil pertanian malah turun dok. Tenang, sayur kubis jatuh harga. Sekalipun keadaan ekonomi kita sedang sulit, aku cuma mau bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan disembuhkan. Ya, aku nunggu klinik ranapnya aja dok, mak. Kapan itu kak? Modalnya nggak cukup buat itu, ya kan? Ayo sebelum 1.200 terapi konseling kita. Iya. Jadi kalau memang itu yang buat sembuh, ya ada orang yang udah keluar berjuta-juta, ya, ratusan juta hanya untuk mengobati asam lambung dan GERD, tapi nggak sembuh-sembuh. Dokter segala dokter, obat yang mahal udah dibeli, vitamin yang mahal-mahal udah dibeli, herbal mungkin juga sudah dia ikuti, udah dia beli, nggak sembuh, ya. Ku untung nggak jadi ke Penang dok. Jangan, ke Penang itu penting, bukan buat berobat, jalan-jalan. Obatnya ada di pikiran kita ini, iya kan? Maka kalau saya dibilang, dok kenapa mahal kali? Tenang, nggak mahal itu. Yang gratis ada. Yang mau yang gratis, tengok semua VT-ku, dengarkan Dr. Joseph berbicara, tengok YouTube-ku, dengarkan setiap apa yang ku bicarakan. Itu semua menyembuhkan kalau kita percaya dan mengikuti apa yang saya sarankan. Itu aja rahasianya, sederhana. Dalam hidup ini saya paham yang kita alami sebenarnya ADHD, attention deficit. Jadi perasaan kurang diperhatikan. Coba, kamu pasti sedang merasakan gak ada yang peduli sama hidupmu. Kamu merasa gak ada yang perhatian samamu. Kamu merasa gak ada yang bisa jadi teman cerita. Kamu merasa gak ada yang bisa tolong kamu. Attention deficit. Kamu merasa di dunia ini hidup sendiri, gak ada orang, gak ada siapa-siapa yang mau peduli. Walaupun banyak orang, tapi gak ada yang peduli. Itu adalah di dalam pikiran kita. Kalau itu yang ada di dalam pikiran kita, maka pada waktu kita pikirkan hal seperti itu, perasaan kita pasti kacau. Ya, lihat aja gambar otak yang selalu saya buat, ya. Perasaan itu yang warna merah, dibungkus oleh pikiran yang warna abu-abu. Maka segala isi pikiranmu akan muncul dalam perasaanmu. Apa yang muncul dalam perasaan kita, itu akan menentukan kesehatan kita. Kita mau sembuh, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya kan? Setuju kalian kan? Nah gitu. Oke, kita lanjutin. Lalu ada supportive psychotherapy. Ya, jadi psikoterapi memberikan support, ya. Adelina Ade setuju, puji Tuhan, ya. Iya. Karena kalau saya tergantung sama dokter tidak akan sembuh. Iya, kita harus tergantung sama Tuhan. Itu intinya. That's the education. Ini edukasi yang saya berikan di TikTok saya ini. Saya sebagai seorang dokter penyakit dalam, saya katakan kepada kita semuanya, kalau kita mau sembuh, belajar supaya kita bisa bergantung hanya sama Tuhan. Kita gak bisa bergantung sama Tuhan karena kita kurang belajar. Dah, itu aja. Belajar, ya. Pelajarilah kenapa kita bergantung sama Tuhan.
Jangan bergantung sama Tuhan karena disuruh dokter Joseph. Jangan bergantung sama Tuhan karena disuruh orang tua. Ya, jangan disuruh lah. Belajar. Kenapa ya saya harus bergantung sama Tuhan ya? Sadarilah. Kalau kita bisa hidup sampai dengan saat ini, itu bukan karena kita. Bukan karena kita mau. Karena pada faktanya kita lahir di dunia ini juga kita nggak tahu tanggal berapa Tuhan yang tentukan. Bukan karena kita yang tentukan. Setuju ya? Iya, selamat malam ya buat teman-teman. Ini kita bicara tentang hubungan antara perasaan dengan kesehatan ya. Dokter hanya jembatan. Iya benar, memberikan informasi kita tergantung sama Tuhan. Iya benar. Makanya Bill Gates ya berkata ya, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan profesi dokter salah satu yang akan hilang karena dihapus oleh AI. Saya percaya kalau nanti AI ditanya apa obat saya, lalu AI menjawab Tuhan yang menyembuhkanmu, profesi dokter udah gak ada lagi. Saya bilang nih hari ini ya, profesi dokter akan hilang kalau AI ChatGPT menjawab apa obatku, aku sakit ini, lalu ChatGPT membalas Tuhan menyembuhkanmu. Selesai kami dokter, gak ada lagi di dunia. Aku ganti profesi. Jadi apa? Ya, jadi apa yang bisa lah. Sederhana. Ya. Jadi semoga statementku ini jadi viral. Ya, saya setuju dengan dikatakan oleh Bill Gates. Ya, kalau ChatGPT akan menjawab obatnya Tuhan. Ya. Tetap butuh juga konseling. Ya, kalau bisa dikonseling AI, ChatGPT juga bisa mengkonseling katanya. Kamu percaya Tuhan saja. Ya kan? Kamu berharap sama Tuhan aja. Iya. Dikit-dikit nanya, gimana supaya saya diberkati? Gimana supaya ekonomi saya pulih? Kamu percaya Tuhan saja. Gimana supaya anak-anak saya pintar? Kamu percaya Tuhan saja. Gimana? Semua Tuhan. Maka semua profesi-profesi akan habis. Berarti kita udah sampai pada akhir zaman. Siap-siap, berarti udah di sorga. Pernah konseling sama AI ngawur pun jawabnya. Makanya kalau nanti jawab AI udah itu Tuhan, nanti dijawab nanya-nanya aja sih lo. Iya, karena gratis AI-nya. Berarti kita perlu berserah ya. Ya perlu, tapi bukan karena disuruh, karena kita tahu ya. Karena kalau kita curhat sama orang yang tidak dekat dengan Tuhan makin kacau ya dok. Ya setuju banget ya. Kita makin jauh dari jawaban, karena jawaban itu hanya ada di dalam Tuhan, gak ada yang lain. Jawaban itu hanya dalam Tuhan. Sederhana. Oke, supportive psikoterapi. Jadi fokusnya adalah untuk mengidentifikasi pola perilaku yang maladaptif, perilaku yang gak cocok, perilaku yang gak sesuai, dan juga adanya masalah-masalah dalam hal hubungan dengan sesama. Itu. Jadi sebagai seorang dokter kita harus bisa sampai ke sini. Harus. Kenapa? Kalau nggak sampai ke sini nggak sembuh pasiennya. Kalau aku hanya resepkan obat dan kemudian saya tidak menyentuh ranah ini, ya. Tapi kita bisa nggak sampai ke ranah ini? Ya bisa aja. Kita bilang kamu percaya Tuhan aja ya. Udah beres. Gitu. Mindset kita yang diubah, yang selama ini percaya hanya di mulut, diubah percaya, yang diaplikasikan dalam hidup. Amin, Kak Nur. Di situ kita sembuh. Ya. Kesembuhan itu hanya bisa ketika otak manusia bisa 100% percaya sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa sembuhkan kita. That's the fact. Itu fakta. Tapi kalau kemudian kita tetap juga gak mau percaya, ya gak apa-apa, kita akan tetap sakit. Gak apa-apa, ya tetap berobat. Ya gak apa-apa minum obat. Tapi jangan tanya, dok aman obatnya? Ya jangan ditanya. Masa aku bohong? Aku bilang sesuatu yang gak aman terus jadi aman? Ya, kita gak mau jadi pembohong. Untuk apa kita bohong?
Kita jujur-jujur aja, kita lurus-lurus aja hidup ini, ya. Karena kalau kita lurus-lurus saja pun, ya itu juga apa ya? Belum tentu juga lah orang setuju sama kita. Tapi ya itu pun nggak persoalan lah. Never mind ya, gitu. Nah itu yang saya perhatikan ya. Jadi dia sudah bermain playing victim di situ, ya kan? Jadi kita udah kenal. Yang mengeluh aja, orang yang hanya mengeluh aja, yang menuntut aja, menuntut terus, tak pernah memberi, ya kan? Menuntut terus, ya kan? Jadi ya itu tadi, ya enggak. Jadi daripada kita susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya, buat apa susah. Kita kenal pattern, ya, pola perilaku dari setiap orang. Kita harus kenali. Ya, Anda yang dengar ini, Anda harus belajar mengenal pola perilaku orang-orang di sekitar Anda. Ya. Kalau Anda sudah kenal polanya, Anda cepat-cepat lari. Jangan dekat-dekat sama dia. Kedipkan mata, pergi. Kalau udah menunjukkan pola perilaku yang maladaptif, jauhi aja lah, ya. Jauhin aja. Dan orang-orang yang sedang menjilat juga banyak. Kalau orang-orang yang suka menjilat, kita tahu siapa. Jadi ya langsung aja, ya kan? Dijauhin aja. Iya. Penjilat-penjilat itu gak habis dari dunia ini. Itulah salah satu pola perilaku maladaptif. Kita gak perlu dijilat. Kita udah manis. Orang yang berpura-pura capek, dia akan terus tersingkir. Ya, dia akan terus tersingkir. Dari siapa? Dari orang yang udah paham. Malam Kak Putri, ya. Bagaimana cara mengatasi GERD anxiety? Darni Arni, ini saya berikan terapi konseling buat kakak. Kakak dengerin aja dulu saya bicara. Kalau di akhir daripada live ini kakak bisa terima apa yang saya ajarkan, kakak terapi konseling pasti sembuh. Ya. Jadi dalam hal kesembuhan ini, kesembuhan itu hanya bisa kalau kita bahagia, Kak Darni, ya. Kakak sakit terus karena belum bisa bahagia. Bagaimana mungkin kakak bisa bahagia? Karena kakak belum bisa menerima kenyataan. Ya, realita daripada kehidupan ini lebih banyak membuat kita kecewa. Gak habis-habisnya kecewa kita. Ya. Jadi satu-satunya jalan untuk kita sembuh adalah bagaimana kita diajarkan. Nah, saya mengajarkan dengan terapi konseling. Sederhana, ya, konsep yang sederhana sekali. Konsep yang sebenarnya gak perlu berulang, gak perlu, kecuali kita merasa banyak pertanyaan yang belum terjawab. Boleh aja diulang. Tapi kalau udah terjawab pertanyaannya, udah beres. Satu kali cukup. Gak usah habiskan uangmu. Kau cukup satu kali bayar. Asalkan kau mau percaya. Dan kemudian melakukan. Sehingga kau berubah. Karena untuk bisa sembuh dari aslam dan GERD ini adalah perubahan mindset. Perubahan pikiran. Perubahan pikiran itu akan menyebabkan perubahan perasaan. Perasaan yang berubah dalam kehidupan sehari-hari itu sembuh. Iya kan? Gitu, sederhana dia. Nah, jadi masih ada harapan, ya. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, ya kan? Tapi kita nggak kasih tempat buat orang-orang yang pada apa nama itu ya? Pada orang-orang yang kerjanya cuma menyudutkan, ya ngapain, ya kan? Udah langsung dikasih tempat yang lain aja dia, daripada pusing kita kan, gitu. Orang-orang yang menjilat, ya, orang-orang penjilat itu hati-hati. Orang-orang yang suka memuji-muji kamu, nggak tahu apa-apa, dia dipuji-puji, kita dipuji-puji terus, jangan mau, langsung dihilangkan dari hidup kita.
atau kita menghilang dari dia. Ya, itu. Ya kan? Jadi, tapi kalaupun kemudian terjadi kesalahpahaman, wajar. Namanya hidup itu penuh dengan salah paham. Ya udah, dibicarakan baik-baik, ya kan? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya kan Kak Opung nih Siliam kan? Kita harus rajin buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bersihkanlah hidupmu dari orang-orang yang sakit lah. Kenalilah perilaku-perilaku yang negatif dalam kehidupan mereka ya. Jadi tujuannya adalah untuk menolong pasien supaya punya pengharapan dan punya kemampuan menghadapi perubahan-perubahan yang dalam kehidupan, cope with life challenges ya. Tantangan-tantangan kehidupan itu gak akan habis ya. Malam Dok, salam sehat, hati yang gembira, nyeri hilang, badan ringan, amin. Bang Juni Agus mare-mare, menyala. Iya kan? Itu dia. Jadi buat Bang Juni, sehat-sehat Bang Jun, semangat Bang Jun ya. Kuncinya adalah mau berubah. Bagaimana supaya kita berubah? Mau diberikan informasi, mau kita diajari, mau kita belajar ya. Kenalilah akun-akun fake yang hanya bikin gaor. aduh, gaor. Aduh, ya. Jadi kalau kita bisa mengenali itu ya, dengan terapi konseling kita belajar sedikit di situ loh. Kita akan belajar, pahami. Jangan berharap hanya sama dunia ini, tapi berharaplah hanya sama Tuhan. Maka kamu akan sehat, kamu akan sembuh. Kalau kamu berharap sama Tuhan saja, secara kesehatan kamu akan disembuhkan. Secara kehidupan kamu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan berhasil, rumah tanggamu akan berhasil, kau akan bahagia dalam hidup ini. Sederhana. Amin ya. Jadi buat kita yang udah lama sakit ya, yang udah pusing lah kepala, gak sembuh-sembuh, dengar aku aja gini harusnya udah sembuh. Iya. Tapi kalau belum sembuh juga udah dengar aku ngomong gini, berarti kita perlu daftar terapi konseling. Ya, biar sembuh. Iya enggak? Request Dok, datanglah padanya. Oke, karena gak ada lagu dari tadi, kita pasang lagu lah ya. Curiga Pak Dokter ini pendeta. Jangan curiga. Curiga itu buat kita sakit, ya kan? Jangan curiga. Percaya aja ya. Kalau hal yang baik, hal yang benar, diuji dulu ya, diuji. Ya, datanglah padanya. Malam semuanya. Aduh. Yes, selamat mendengarkan. Mari bernyanyi. Apapun yang sedang kita alami sampai dengan saat ini, aku percaya, saya mengerti, paham dengan beban-beban yang kau hadapi sampai hari ini. Ya, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, kau andalkan Tuhanmu. Kalau kau mau sehat, kalau kau mau ditolong sama Tuhan, ya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Yang patah hati juga, ya. Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Iya, amin ya. Saya ada jawaban karena dari Tuhan. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Iya. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh. Amin ya.
berharap pada dunia sia-sialah. Iya, amin ya. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Yuk semuanya ya. Apapun agamamu, percaya sama Tuhanmu ya. Mendiasialah matanya, tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menanti, henti-henti dia menanti. Datanglah padanya masih diberi waktu. Apapun persoalan kita sampai dengan saat ini, itu yang membuat kau sakit. Kita sakit karena banyak tantangan hidup ini. Kita sakit karena banyak yang mengecewakan kita. Kalau kamu mau datang sama Tuhan dan berharap hanya sama Tuhan saja, kamu pasti akan sembuh. Karena pertolonganmu pasti akan tiba tepat pada waktunya, gak pernah terlambat. Amin. Yeah. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Amin. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Hey, datanglah padanya selama masih diberi waktu. Makasih ya Kak Nur, request lagunya keren banget. Iya. Yeah. Ku tambahkanlah kepada lagu kesukaanku, ya. Nah, jadi haleluya, amin. Oke, kita lanjutin ini, kita live sampai ya mungkin hanya sekitar 10-20 menit lah ya. 10-20 menit lagi kita live ya. Tapi buat teman-teman yang mau berobat masih bisa, kalau mau daftar malam ini masih ada kesempatan. Yang udah lama sakit ya, tapi nggak tahu gimana caranya biar sembuh ya. Na na na.
percaya Tuhan setia. Lagu Sejuta Rasa. Ya, oke, selamat malam ya. Jadi ingat bahwa perasaan kita itu menentukan kesehatan kita. Ya, kalau kita mau sehat, maka perasaan kita harus gembira. Gitu, ya. Selama perasaan kita nggak bisa gembira dengan hidup ini, nggak bisa bahagia dengan hidup ini, yang ada pasti hanya penyakit dan penyakit, ya. Saya vertigo, iya. Saya paham, ya. Jadi kalau mau berobat vertigo sama saya juga dengan terapi konseling. Berarti coba cek dulu dengan dokter THT, cek dulu dengan dokter spesialis saraf. Kalau mereka sudah menyatakan bahwa nggak ada penyakitnya, berarti kita perlu terapi konseling, ya. Setiap kita yang sudah dinyatakan dokter nggak ada penyakitnya, tapi kok tetap sakit, kalau mau sembuh boleh terapi konseling dengan saya, Dr. Joseph, ya. Ini nomor yang bisa dihubungi, nomor pribadi saya, ya. Oke, yes.